Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat penjualan pada Tensor Finance, khususnya untuk industri toko serba gitu ya. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat penjualan partai besar yang dibayar secara lamsam atau secara cash ya. Kita akan membahas bagaimana penjualannya menggunakan aplikasi kasir atau POS, kemudian dengan DP dan termin mungkin di video yang lainnya. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke sini, pastikan teman-teman sudah mendaftarkan produk dan lain sebagainya ya, seperti warehouse dan lain-lain yang bisa teman-teman cek di video lainnya. Atau mungkin di sini bisa juga didaftarkan secara manual ya, jika memang belum terdaftar menggunakan tanda plus ini ya. Untuk menghapus pekerjaan sebelumnya, teman-teman bisa clear form supaya formulirnya kosong gitu. Kemudian kita pilih customer kita ya, misalkan belum ada, misalkan kita beri nama misalkan untuk pengadaan sembako di RT 07 gitu misalkan. Emailnya bebas. Data ini mungkin akan Anda butuhkan misalkan nanti untuk komunikasi ke depannya atau untuk iklan dan lain sebagainya ya. Untuk nomor quotation ini tergantung perusahaan Anda ya, bebas, tergantung kebijakan untuk memudahkan tracking ke depannya ya. Misalkan per cabang atau per produk atau apa itu terserah perusahaan Anda ya. Kemudian quotation, sebelum saya jauh ke sana mungkin saya jelaskan dulu skemanya ya. Jadi untuk melakukan sebuah penjualan partai besar, pertama-tama kita membuat dulu penawaran atau quotation ya. Ini saya ganti dulu ke bahasa Indonesia. Jadi penawaran ini nantinya akan memberikan harga ke calon pembeli ya, misalkan di RT 07 ini. Dan penawaran ini belum tentu langsung disetujui. Jadi nanti mungkin ada beberapa penawaran, mungkin yang terakhir baru nanti setelah disetujui harganya, maka internal perusahaan atau bagian pengadaan atau mungkin bagian finance merilis yang namanya pesanan penjualan. Jadi pesanan penjualan ini adalah dokumen internal yang nanti dibuat oleh admin atau oleh tim purchasing untuk dikirimkan ke bagian mempersiapkan barang dan lain sebagainya gitu ya. Pesanan penjualan ini nanti yang akan menjadi bukti bahwa klien sudah menyetujui harga dan juga penawarannya ya. Nah, setelah pesanan penjualan diberikan, proses selanjutnya bisa berupa pembuatan surat jalan untuk mengirimkan si barang-barang itu ke customer, atau bisa juga membuat faktur penjualan ya, yang faktur penjualan ini nanti akan memberikan tagihan kepada customer ya untuk melakukan pembayaran, entah itu DP atau termin atau mungkin lamsam atau cash ya, yang dibahas di video ini. Dari faktur ini nanti ketika si klien sudah melakukan transfer pembayaran, maka kita buat yang namanya pembayaran penjualan. Oke, jadi untuk faktur penjualan dan pembayaran penjualan ini nanti sifatnya terpisah dengan surat jalan ya. Jadi teman-teman itu tergantung kebijakan perusahaannya, apakah dikirim setelah pembayaran atau mungkin sebelum pembayaran atau berapa persen dikirim, itu nanti ya bisa gitu ya skenarionya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke penawaran penjualan ya. Jadi di penawaran penjualan ini kita input nama customer, kemudian nomor penawaran ya atau quotation. Kemudian di sini ada pembuatnya. Jadi pembuat ini nanti yang akan muncul di nama dokumennya ya untuk ditandatangani. Jadi ini bebas, silakan Anda isi sesuai nama admin Anda atau mungkin bagian penjualan gitu ya. Kemudian tambahkan barang. Di sini sudah ada barang-barang yang kita buat di tutorial sebelumnya ya. Misalkan untuk minuman segar ini akan dipesan misalkan 10 pieces gitu.
harganya ini mengikuti harga yang sudah tertera di database kita ya, database untuk barang dan jasa. Tapi tentunya masih bisa teman-teman edit ya, misalkan nanti ada kondisi khusus yang mengharuskan untuk perubahan harga, atau bisa juga disertakan di sini untuk diskonnya ya. Jadi misalkan pembelian partai besar gitu ya, kita beri diskon 5% gitu misalkan. Atau mungkin tipis aja lah ya, 2% misalkan. Terus ini ada PPN, ini defaultnya 11% ya, nanti tentunya teman-teman bisa edit sesuai dengan kondisi kebijakan setempat gitu ya. Oke. Kemudian mereka juga memesan misalkan mie instannya 1 lusin gitu misalkan. Nah, ini 1 lusin ini bisa Anda definisikan, yang otomatis nanti akan mengkonversi sebagai 12 pieces. Tentunya teman-teman bisa cek di tutorial tentang bagaimana memanage barang dan jasa ya. Tentunya teman-teman bisa membuat juga satuan lain ya, seperti satu box besar itu isi berapa pieces, atau mungkin box kecil itu berapa pieces gitu, atau satu kodi dan lain sebagainya. Misalkan ini juga kita kasih diskon 2% gitu misalkan ya. Oke. Ini harga totalnya termasuk pajak dan juga diskon. Langsung saja kita save, atau di sini ada catatan ya, jika teman-teman ada catatan khusus misalkan pembayaran dilakukan maksimal 1 hari sebelum pengiriman misalkan. Ini cuma contoh aja ya, ini teman-teman sesuaikan dengan kebijakan di perusahaan atau mungkin catatan-catatan yang khusus untuk klien. Kita update penawarannya. Nah, ini akan muncul penawaran di sini ya. Teman-teman tentunya bisa cetak juga di sini untuk penawarannya. Nanti akan otomatis membuka aplikasi untuk dokumen ini ya. Teman-teman bisa login dulu dengan akun yang sama. Di sini selain bisa dicetak, tentunya ini teman-teman bisa edit dulu ya. Misalkan ada data yang kurang pas atau mungkin ada penyesuaian, dan di sini ada tanda tangan sesuai dengan nama yang kita definisikan di sini tadi ya, created by ini. Oke, ini bisa langsung Anda download dalam bentuk PDF atau docs gitu ya. Dan misalkan teman-teman bisa tanda tangan kemudian kirim ke klien misalkan di email gitu ya, atau mungkin dicetak. Semuanya sudah otomatis. Oke, katakanlah penawaran yang kita berikan ke klien ini RT7 sudah disepakati untuk harga dan juga barang-barangnya ya. Langkah selanjutnya adalah membuat pesanan penjualan. Ini adalah dokumen yang menyatakan bahwa si customer dan kita sudah oke gitu ya, sudah sepakat. Pesanan penjualan ini nanti kita akan kirim ke klien gitu, sebagai bukti bahwa akan kita kirim ke internal ya, sebagai bukti bahwa ini adalah sudah sepakat gitu. Oke, teman-teman bisa membuatnya secara manual di sini ya, SO01, terus nanti akan bisa tambahkan barang atau tambahkan barang dari penawaran ya. Cuman ini agak lama ya, karena ini harus satu-satu. Jadi di sini sudah ada tombol khusus ya untuk membuat yang namanya pesanan penjualan. Jadi tinggal klik, otomatis data-data seperti customer dan lain-lain itu sudah langsung terisi. Untuk sales ordernya ini bebas, lagi-lagi ini tergantung kebijakan perusahaan Anda. Ini yang bikin misalkan dari bagian gudang gitu ya, misalkan Amir gitu, atau bebas lah siapapun. Ini juga sama, misalkan apa ya, pengiriman dilakukan ke pos ronda gitu misalkan RT07. Ya hanya untuk tambahan informasi aja ya. Kemudian di sini kita issue
atau kita terbitkan gitu ya. Dan kita tadi memesan yang namanya minuman sama mie instan ya. Ini payment statusnya masih 0%, delivery status masih 0%, maksudnya mereka belum dibayar dan belum dikirim gitu ya. Karena ini sudah fix dibeli oleh klien, sudah diorder, sudah sepakat, maka kita bisa cek di bagian stok barang dan layanan, stok per gudang ya. Kita bisa lihat bahwa sudah dipesan 10 dan 12 atau 1 lusin ya. Jadi otomatis barang yang tersedia itu sudah berkurang 10 dan berkurang 12. Ini sangat penting ya, karena bisa jadi barang-barang itu udah dipesan oleh customer tapi orang gudang menganggapnya itu masih ada gitu ya, karena dianggapnya masih 150 gitu, padahal sudah dipesan 10. Jadi ini bahayanya adalah ketika nanti kita membuat pesanan penjualan baru, kemudian ternyata ada pesanan yang sama di hari yang sama, otomatis bisa jadi barang itu udah nggak tersedia Pak, tapi barang itu udah nggak bisa kita kirim gitu ya, karena sudah dipesan oleh klien yang lain seperti itu misalkan. Oke, kita balik lagi ke penjualan. Pesanan penjualan sudah oke, cuman paymentnya masih 0 dan deliverynya masih 0. Jadi ini bebas ya teman-teman, tergantung perusahaannya mau dikirim dulu atau dibayar dulu. Misalkan ini adalah, katakanlah si klien ini membayar dulu ya, baru bisa dikirim, maka kita buat yang namanya faktur penjualan untuk memberikan tagihan ke customer untuk melakukan pembayaran. Lagi-lagi di sini bisa dibuat secara manual, cuman lebih enak gitu kita menggunakan tombol otomatis di sini. Nah, kenapa saya sarankan menggunakan tombol otomatis? Ini nanti akan men-tracking ya. Jadi misalkan sudah dibayar atau sudah di-deliver, itu nanti angkanya itu bisa terupdate di sini gitu. Kalau manual itu bisa, cuman ada resiko nanti akan putus gitu trackingnya. Jadi lebih mudah dilakukan dengan cara otomatis. Oke, di sini kita buat faktur penjualan. Di sini paymentnya adalah lump sum ya. Jadi lump sum ini pembelian secara cash ya, tidak ada DP, tidak ada termin. Akun debitnya piutang usaha ya, karena nanti ketika kita mengirimkan invoice ini, maka kita sudah dapat piutang dari si kliennya gitu. Jadi kita secara perusahaan aset kita sudah bertambah ya, walaupun cashnya belum bertambah karena belum dibayar. Include output tax-nya ya, ini untuk PPN-nya ya, dinyalakan lagi. Invoice-nya SI001, ini lagi-lagi ini bebas, ini bagian keuangan, misalkan Novita gitu, ini ngasal juga ya. Bagian finance. Nah, karena barangnya itu ada berbagai jenis ya, ada minuman, ada makanan, maka di sini untuk akun pendapatan atau revenue-nya itu juga berbeda-beda ya. Ini silahkan disesuaikan. Semakin detail maka nanti laporannya akan semakin rinci, semakin bagus ya. Cuman kalau terlalu banyak breakdown-nya tentunya juga akan menguras waktu untuk memilih satu persatu ya. Cuman itu lagi-lagi masalah kebijakan perusahaan Anda ya, apakah mau menggunakan banyak account atau tidak. Delivery-nya, pembayaran maksimal 3 hari setelah misalkan voice ini dikirim gitu. Ini asal aja sih. Oke, kemudian kita update dan sini sudah muncul ya. Teman-teman bisa print juga di sini seperti tadi, seperti penawaran. Tentunya di sini teman-teman bisa cetak, kemudian tanda tangan dan juga email misalkan gitu ya. Yang namanya juga otomatis akan mengikuti yang kita input tadi. Oke, invoice sudah dikirimkan. Kalau teman-teman mungkin penasaran ya apa yang terjadi,
setelah kita buka invoice, maka di neraca kita akan punya piutang ya, 126.000 ini yang barusan kita buat ya. Jadi aset kita bertambah tapi cashnya nggak nambah ya karena belum dibayar. Oke, kita lanjut lagi ke pembayaran. Jadi misalkan kita sudah mengirim ke klien, terus kemudian mereka transfer, nah teman-teman bisa buka di pembayaran penjualan buat manual, atau lagi-lagi kita bisa buat secara otomatis dari faktur ini ya, buat pembayaran penjualan. Oke, misalkan resipnya atau bebas lah ya, 001 dibuat oleh siapa tadi finance-nya ya, Anita ya, lupa saya namanya. Oke, banknya ini disesuaikan mereka transfer kemana, atau mungkin kalau cash bisa teman-teman input di kas kecil, atau mungkin transfer ke BCA, ke Mandiri gitu ya. Payment methodnya transfer. Ini breakdown datanya, dan ini misalkan ditransfer oleh siapa ya, Pak Felix gitu misalkan, ngasal ya. Receive. Nah ini teman-teman bisa print juga untuk resipnya atau penerimaan pembayarannya ya, untuk dikirim sebagai tanda bukti pelunasan invoice yang tadi gitu. Oke. Setelah pembayaran dilakukan, kita balik lagi ke pesanan penjualan, maka di sini kita bisa lihat untuk status pembayarannya sudah 100%. Cuman di sini kita bisa lihat bahwa si delivery statusnya itu masih 0%, artinya belum dikirim ya. Nah, ini sangat penting karena dokumen-dokumen ini yang nantinya kita akan selalu cek ya. Kita lihat di list apakah sudah dikirim atau belum, itu nanti akan selalu ada di sini, atau mungkin di peringatan ini teman-teman bisa lihat ya, misalkan ada faktur yang belum dibayar gitu ya, atau bahkan di sini ada stok yang ternyata sudah di bawah stok yang minimal gitu, karena kita sudah kirimkan ke klien ya, jadi udah di booking ya, jadi makanya ini harus segera dibeli gitu misalkan. Ini juga cukup penting ya. Oke, kemudian untuk mengirimkannya kita tinggal klik yang ini ya, surat jalan. Misalkan kita kirimkan melalui apa ya, Wira Trans gitu misalkan, asal aja ya. Delivery 01 dibuat oleh Pak siapa tadi gudang ya, Pak Agus lah, ngasal aja. Nah di sini pengirimannya juga bisa berkala ya. Jadi misalkan mau dikirim 5 dulu itu bisa, nanti otomatis persentasenya 50% gitu misalkan. Cuman ini karena lansam ya udah kita kirim semuanya. Yang mana ini akan mengurangi HPP ya. Misalkan HPP minuman dan di sini HPP makanan. Dan akun persediaan juga akan berkurang, yaitu persediaan minuman dan persediaan makanan. Oke, jadi dalam pengiriman ini terjadi pengurangan persediaan dan juga ada beban HPP gitu ya. Misalkan di drop di mana tadi ya, pos ronda ya, ronda RT 07. Ini sebagai catatan untuk drivernya misalkan. Oke. Oke. Ini sudah terkirim, Anda bisa print untuk surat jalannya, ini bisa diserahkan ke drivernya misalkan ya, untuk sebagai catatan kuantitinya ada berapa, terus di dropnya di mana gitu ya. Dan kita balik lagi ke pesanan penjualan, kita bisa lihat bahwa status pengirimannya itu sudah 100%. Jadi kita bisa anggap si sales order atau si pesanan penjualan ini tuh sudah lengkap gitu, udah clear semuanya. Kecuali nanti ada pengembalian, tentunya kita bisa masuk ke retur penjualan. Oke, mungkin nih sekian dulu. Sebelum saya tutup, mungkin karena sudah dilakukan pembayaran, kita balik lagi di neraca. Nah, kita bisa lihat di sini piutangnya menjadi 0, kemudian kasnya itu nambah ya, karena ada pembayaran. Dan
Di laba rugi ini teman-teman juga bisa lihat ada penjualan minuman, penjualan makanan, dan ada beban-beban seperti HPP gitu ya. Dan tentunya di dashboard juga teman-teman bisa pantau ya untuk revenue, expense, dan lain-lain. Oh sorry, mungkin satu lagi yang kita lupa ya. Di sini ketika ada penjualan, teman-teman bisa tracking juga untuk kategorinya ya. Jadi di sini teman-teman bisa buka di kategori item ya. Di sini ada makanan dan minuman. Teman-teman bisa ubah untuk akun persediaannya. Sebenarnya ini nggak wajib ya, ini hanya untuk men-tracking penjualan. Jadi misalkan nanti teman-teman bisa tahu beban mana yang paling berat atau mungkin mana yang paling menguntungkan, yang HPP-nya, yang marginnya paling tipis itu yang mana gitu ya. Oke. Sorry, makanan. Kemudian minuman kita lakukan hal yang sama. Simpan. Untuk kategori item ini terdefinisi di bagian barang dan jasa ya. Ini di masing-masing barang ini sudah ada kategori itemnya, kategori barang. Otomatis nanti di sini akan muncul ya seperti makanan ini HPP-nya berapa, kemudian pendapatannya berapa, nanti ketahuan labanya berapa gitu misalkan. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.